Halo para pengusaha di seluruh Indonesia. Kalau Anda punya bisnis, pasti deh ketemu sama yang namanya pajak penghasilan badan atau PPh badan. Kelihatannya emang ribet ya, tapi sebetulnya kuncinya itu cuma satu, omset. Yuk kita bedah bareng gimana caranya angka omset perusahaan Anda jadi penentu cara ngitung pajaknya. Pernah nggak sih Anda pusing mikirin, ini perusahaan saya pakai tarif yang mana ya? 0,5%, 11%, atau jangan-jangan 22%? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Kebingungan ini wajar banget. Kuncinya adalah kita perlu paham kalau pemerintah itu udah nyiapin beberapa jalur pajak yang beda-beda. Dan omset Anda itu ibarat tiket masuk ke jalur yang paling pas. Dan ya, ini dia titik awalnya. Satu kata, omzet atau total pendapatan kotor Anda. Angka ini bukan cuma sekedar angka penjualan loh, tapi ini yang jadi penentu aturan main pajak buat bisnis Anda. Jadi langkah paling pertama dan paling fundamental adalah Anda harus tahu persis berapa total omset tahunan perusahaan Anda. Oke, biar kebayang, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari dasarnya dulu, terus kita bahas skema pajak buat omset di bawah 4,8 miliar, lanjut ke omset antara 4,8 sampai 50 miliar, dan yang di atas 50 miliar. Ada juga kasus khusus buat perusahaan terbuka. Dan di akhir kita rangkum semua poin kuncinya. Siap? Mari kita mulai. Oke, bagian pertama. Kita bedah dulu dasar-dasar permainan pajak badan ini. Nah, sekarang kita masuk ke skenario pertama. Gimana kalau omset perusahaan Anda di bawah 4,8 miliar? Di level ini, Anda dihadapkan pada dua opsi utama. Lihat deh perbandingannya, kelihatan banget kan bedanya? Di satu sisi, Anda bisa pilih PPh final yang simple banget, hitungnya dari omset. Di sisi lain, ada fasilitas pasal 31E yang basisnya adalah laba bersih. Nah, ini adalah sebuah pilihan strategis. Yang satu berdasarkan perputaran uang, yang satunya lagi berdasarkan keuntungan real perusahaan Anda. Opsi pertama, PPh final 0,5%. Anggap aja ini jalur tolnya. Praktis, pajak Anda cuma 0,5% dari total omset tahunan, dibayar tiap bulan, dan selesai. Kita lihat contoh CV sumber rejeki. Omsetnya 4,7 miliar, pajaknya ya tinggal dikali 0,5%. Dapat deh 23,5 juta. Simple, nggak perlu pusing ngitungin biaya-biaya operasional. Sekarang opsi kedua, pakai pasal 31E. Nah, ini pendekatannya beda banget. Basisnya itu laba, bukan lagi omset. Enaknya, Anda dapat diskon tarif 50% dari tarif normal yang 22%. Jadi efektifnya cuma 11% aja. Coba lihat PT Karya Mandiri. Meskipun omsetnya besar, pajaknya dihitung dari labanya yang 300 juta. Hasilnya, pajak yang dibayar 33 juta. Opsi ini bisa jadi jauh lebih menguntungkan kalau margin laba bisnis Anda tipis. Oke, kita naik kelas. Sekarang buat kategori omset antara 4,8 miliar sampai 50 miliar. Nah, disinilah perhitungannya jadi sedikit seru. Ini pakai metode perhitungan bertingkat, tapi tenang, kelihatannya aja rumit. Logikanya sebenarnya sederhana kok. Jadi, ini dia konsep utamanya. Coba bayangkan laba kena pajak Anda itu seolah-olah dibagi jadi dua ember. Ember pertama dapat perlakuan khusus, kena tarif diskon 11%. Nah, sisa labanya dimasukkan ke ember kedua, dan yang ini baru dikenakan tarif normal 22%. Gitu aja sebetulnya, inilah yang disebut perhitungan bertingkat. Biar gampang, kita pecah prosesnya jadi 5 langkah. Pertama, kita cari dulu porsi laba yang dapat diskon. Kedua, hitung pajaknya. Ketiga, kita cari sisanya berapa. Keempat, hitung pajak untuk sisanya itu. Dan terakhir, langkah kelima, tinggal kita jumlahkan deh kedua hasil pajaknya. Yuk kita lihat langsung pakai angka biar lebih jelas. Mari kita terapkan di contoh PT Nusantara. Pertama, kita hitung porsi laba yang dapat fasilitas. Dapatlah angka 480 juta. Pajaknya kita kalikan 11%. Beres. Kemudian sisa labanya, yaitu 520 juta. Nah ini dikenakan tarif 22%. Setelah keduanya dihitung, tinggal dijumlahkan. Total pajak yang harus dibayar adalah 167,2 juta rupiah. Gimana? Nggak serumit itu kan? Bagian 4. Omset di atas 50 miliar. Sekarang kita masuk ke liga perusahaan besar nih. Dan di sini aturannya justru kembali menjadi sangat sederhana. Cuma ada satu tarif tunggal. Yap, untuk perusahaan dengan skala sebesar ini, perhitungannya justru to the point. Nggak ada lagi fasilitas atau perhitungan bertingkat yang tadi. Aturannya jelas, satu tarif tunggal sebesar 22% dikenakan pada seluruh laba kena pajak. Semakin besar skala bisnisnya, aturannya semakin simpel.
Kita lihat contoh PT Sejahtera. Dengan laba 1,2 miliar, perhitungannya ya langsung aja, 22% dikalikan 1,2 miliar. Hasilnya, total pajaknya adalah 264 juta rupiah. Sederhana dan langsung ke intinya. Oke, bagian 5, selain berdasarkan omset, ada satu lagi nih skema insentif pajak yang menarik. Ini khusus untuk perusahaan yang sudah TBK atau terbuka, yang sahamnya sudah diperdagangkan di Bursa Efek. Jadi, perusahaan terbuka yang memenuhi syarat, yaitu minimal 40% sahamnya dimiliki oleh publik, itu dapat hadiah spesial. Mereka dapat pengurangan tarif sebesar 3%, sehingga tarif pajak efektif mereka turun dari 22% menjadi hanya 19%. Wah, ini insentif yang lumayan banget supaya lebih banyak perusahaan mau go public. Coba kita lihat contoh PT Maju Jaya Tbk. Karena mereka memenuhi syarat kepemilikan publik, laba mereka yang sebesar 800 juta rupiah itu langsung dikalikan dengan tarif spesial 19%. Total pajaknya jadi 152 juta rupiah. Ini penghematan yang signifikan banget loh dibandingkan kalau mereka pakai tarif normal. Oke, kita sudah melewati semua skenario. Sekarang, mari kita rangkum semuanya menjadi poin-poin paling penting yang wajib Anda ingat. Pada dasarnya nih, dari semua yang udah kita bahas, ada 3 tarif efektif utama yang perlu Anda ingat. 0,5% untuk skema PPh final yang berbasis omset, lalu 11% untuk yang dapat fasilitas pengurangan tarif, dan terakhir, tarif normal 22% untuk perusahaan-perusahaan besar. Jadi, ini dia 3 aturan main berdasarkan omset yang harus Anda pegang. Di bawah 4,8 miliar, Anda punya pilihan. Di antara 4,8 miliar sampai 50 miliar, pakainya metode bertingkat. Dan kalau sudah di atas 50 miliar, perhitungannya kembali sederhana dengan tarif tunggal 22%. Simpel kan patokannya? Nah, setelah melihat semua ini, pertanyaan terpenting untuk Anda adalah, apakah perusahaan Anda saat ini sudah menggunakan skema perhitungan yang paling tepat dan efisien? Karena memilih jalur pajak yang benar, itu bisa berarti penghematan yang signifikan. Mungkin ini saat yang tepat untuk meninjaunya kembali.